Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadanyat Miko, NIM saya 222111341. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan kajian fikih siasah dan perkembangan kajian fikih siasah. Selanjutnya tentang pendekatan kajian fikih siasah. Fikih siasah terdiri dari dua kata, fikih dan siasah. Fikih berasal dari kata fakih yafqahu fikhan, yang artinya faham yang mendalam. Siasah berasal dari kata yasasa yasus siasatan, yang berarti memimpin, mengurus, dan mengembala. Fikih siasah disebut siasah syariah yang secara etimologis dan tambahan yang nisbah dari sesuatu yang bersifat syar'i. Fikih siasah sebagai ilmu ketatanegaraan dalam Islam yang antara lain membicarakan tentang siapa sumber kekuasaan, siapa pelaksana kekuasaan, apa dasar dan bagaimana cara pelaksanaan kekuasaan, menjalankan kekuasaan diberikan kepadanya, dan kepada siapa pelaksanaan kekuasaan bertanggung jawabkan kekuasaan. Substansi fikih siasah adalah pengaturan hubungan antara pemerintah dan rakyatnya dalam menciptakan kesejahteraan dan kemaslahatan bersama. Selanjutnya tentang pendekatan menurut para ulama. Menurut Abdul Wahab Khalaf, wafat tahun 1357 Hijriah, adalah pengelolaan keadaan umum pemerintah Islam untuk tercipta kemaslahatan dan terhindarnya kerusakan dengan tidak bertentangan dengan ketentuan syariat Islam dan prinsip-prinsip umum syariah, meskipun tidak sejalan dengan pendapat para ulama mujtahid. Yang kedua, Abdurrahman Taj dengan ungkapan artinya hukum-hukum dan upaya-upaya hukum yang mengatur kepentingan umat dalam urusan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta hubungannya dengan menetapkan segala persoalan pemerintahan atau imamah, ujara, dan kontrak sosial, persoalan administrasi dan kepegawaian, serta persoalan hubungan internasional dalam kaitannya dengan kepentingan umat. Yang ketiga, Ibnu Qayyim, wafat tahun 751 Hijriah, mendefinisikannya sebagai berikut. Artinya siasah segala perbuatan beliau manusia lebih dekat dengan kemaslahatan dan lebih jauh dari kerusakan, sekalipun Rasulullah SAW tidak menetapkan dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga tidak mewahyukannya. Selanjutnya tentang dalam keustaan politik Islam dikenal 3 jenis hukum. Yang pertama, hukum yang langsung ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya dalam Al-Quran dan Hadis. Secara tekstual, ketentuan itu bersifat abadi, namun interpretasinya yang berubah dan berkembang. 2. Produk ijtihad para ulama terhadap dalil syariat yang dikenal dengan fikih. Yang ketiga, hasil pemahaman umara atau pemerintah terhadap dalil syariat yang disebut dengan siasah syariah dalam bentuk peraturan perundang-undangan atau hukum konuni. Hukum konuni ialah hukum yang ditetapkan oleh lembaga pemerintahan yang berwenang seperti legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Selanjutnya tentang sumber fikih siasah. Yang pertama, fikih siasah adalah bagian dari fikih. Fikih siasah sebagai sebuah disiplin ilmu mempunyai sumber dalam pengkajian. Sumber fikih siasah ada 3 bagian, yaitu Al-Quran dan Al-Sunnah, dan sumber-sumber tertulis selain Al-Quran dan Al-Sunnah. Yang ketiga, peninggalan kaum muslimin terdahulu. Selanjutnya tentang metode fikih siasah. Metode yang digunakan untuk mempelajari fikih siasah adalah metode usul fikih, antara lain yang pertama qiyas, yang kedua istihsan, yang ketiga masalah mursalah, yang keempat istihab, yang kelima sad jariyah, yang keenam uruf. Selanjutnya tentang ruang lingkup fikih siasah. Ruang lingkup kajian fikih siasah menurut Abdurrahman Taj menjadi 7 bidang, yaitu yang pertama siasah dusturiyah atau disebut konstitusi, yang kedua siasah tas'iyah disebut legislatif, yang ketiga siasah qad'iyah disebut peradilan, yang keempat siasah maliyah disebut keuangan, yang kelima siasah idariyah bisa disebut administrasi, yang keenam siasah tanfiziyah bisa disebut eksekutif, yang ketujuh siasah kharijiyah bisa disebut luar negeri. Selanjutnya tentang perkembangan di era Abu Bakar. Yang pertama, di era Abu Bakar menjadi khalifah pertama kali yang dilakukannya melanjutkan kontak senjata dengan Romawi guna melindungi perbatasan antara Arab dan Romawi dengan memberangkatkan pasukan Usama ibni Zaid. Beliau wafat 53 Hijriah. Yang kedua, memerangi pembangkang-pembangkang yang enggan membayar zakat karena keengganan mereka menolak kekuasaan politik Islam yang konsekuensinya harus diperangi munculnya nabi-nabi palsu. Yang ketiga, Abu Bakar mulai menyusun sistem pemerintahan dengan pembagian kekuasaan. Selanjutnya,
Perkembangan di era Umar ibn Khattab. Yang pertama, mengingat banyak tentara yang hufaz meninggal di peperangan Yamamah, Umar ibn Khattab mengusulkan penulisan Al-Quran demi menjaga agar tidak hilangnya Al-Quran dari dada umat Islam. Usul tersebut pada awalnya tidak setuju oleh Abu Bakar. Yang kedua, namun setelah Abu Bakar bisa diyakini tunjukkan Zaid ibn Sabit sebagai ketua tim pengumpulan Quran. Yang ketiga, dalam pemerintahnya Khalifah Umar banyak melakukan berbagai kebijaksanaan seperti pengembangan daerah kekuasaan Islam, pembenahan birokrasi pemerintahan demi kesejahteraan rakyat, pembentukan tentara yang digaji, dan pembaruan administrasi negara. Selanjutnya tentang perkembangan di era Utsman ibn Affan. Yang pertama, dalam pemerintahan Utsman yang menonjol adalah perluasan Masjid Haram dan Masjid Nabawi serta banyaknya kharaj atau infak penghasilan. Yang kedua, adapun Utsman ibn Affan dipilih Dewa Syuro yang dibentuk Umar ketika ia sakit. Yang ketiga, beliau terbunuh oleh pemberontak karena dalam penaruhan pemerintahnya muncul nepotisme dan tidak terwujud rasa keadilan di masyarakat. Selanjutnya, perkembangan di era Ali bin Khattab. Yang pertama, pada pemerintahan Ali banyak terjadi pemberontakan seperti pemberontakan oleh Aisyah, Zubair, dan Talha melawan pemerintahan yang dikenal dengan Perang Unta. Yang kedua, kemudian perang Siffin antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah yang berakibat umat Islam terpecah menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok yang setia kepada Ali bin Abi Thalib, kelompok yang setia kepada Muawiyah, dan Khawarij, yaitu mereka yang keluar dari kelompok Ali bin Abi Thalib. Yang ketiga, pertentangan bersenjata mereka berlanjut sampai terbunuhnya Khalifah Ali bin Abi Thalib oleh Abdurrahman ibni Muljam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.